Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, untuk pertemuan pagi hari ini, sebelum memulai mata pelajaran untuk hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Ayo bersama-sama membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah membaca suratul Fatihah. Kita sudah berdoa sebelum kita memasuki pelajaran. Semoga ilmu yang Bapak nanti sampaikan bisa bermanfaat dan barokah buat kita semua. Nah, sebelum memasuki pelajaran pada hari ini, sebelumnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Siapakah yang tidak masuk pada hari ini? Alhamdulillah, semua masuk ya, tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit. Alhamdulillah kalau semua hadir. Nah, baik. Selanjutnya Bapak hari ini akan menyampaikan tentang kisah nabi-nabi. Nah, ada yang tahu nggak? Bapak akan menyampaikan kisah nabi siapa? Ayo. Oh, nggak ada yang tahu. Nah, Bapak akan menyampaikan tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, sebelumnya anak-anak sudah membaca belum kisah tentang Nabi Ayub dan Nabi Yusuf? Oh, belum. Nah, yaudah. Nanti Bapak akan ceritakan kepada kalian. Nanti diamati dan didengarkan baik-baik ya. Yang pertama, terlebih dahulu ada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel dan kaum Amoria di Haran di Syam. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 1500 sebelum Masehi dan namanya disebutkan sebanyak 4 kali di dalam Al-Quran. Nah, beliau Nabi Ayub alaihissalam mempunyai 26 anak dan beliau Nabi Ayub alaihissalam wafatnya di Huran Syam. Nah, banyak ya anaknya Nabi Ayub, sebanyak 26 anak. Nah, memang nabi-nabi terdahulu memiliki banyak anak. Selanjutnya, kisah Nabi Ayub alaihissalam itu menjalani cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti, ada yang tahu? Oh, belum. Nah,
cobaan yang dialami Nabi Ayub alaihissalam yaitu kematian anak-anaknya. Tadi anaknya yang 26 anak itu banyak yang meninggal. Nah, itu sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Yang kedua, diserang penyakit. Nah, penyakit apakah ini? Yaitu penyakit gatal-gatal yang menyelimuti sekujur tubuhnya Nabi Ayub alaihissalam dan sampai keluar nanahnya. Nah, ayo anak-anak melihat penyakit seperti itu, apakah gak kasihan atau tidak? Nah, pasti kasihan. Nah, sampai keluar nanahnya di kulit-kulit, di tangannya, di kaki, sekujur tubuhnya Nabi Ayub itu sampai keluar nanah. Begitu hebatnya penyakit tersebut dan sangat sabarlah Nabi Ayub alaihissalam menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang ketiga, Nabi Ayub itu sangat kaya raya. Beliau dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jatuh miskin. Dengan harta bendanya itu semua ludes, hilang dan jatuh miskin. Dan Nabi Ayub alaihissalam ini sangat berat cobaannya. Sudah ditinggal kematian dari anak-anaknya, sudah diserang penyakit yang ganas, dan sudah hilang semua harta bendanya. Ditambah lagi istrinya yang meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, tetapi di balik itu semua ada keteladanan dari Nabi Ayub alaihissalam. Keteladanan dari Nabi Ayub alaihissalam yaitu kaya dan dermawan. Dikisahkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam merupakan seorang nabi yang sangat kaya raya. Harta bendanya melimpah ruah. Menjalani kehidupan ia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, beliau Nabi Ayub alaihissalam juga dikenal sebagai seorang yang dermawan. Beliau Nabi Ayub ini sangat baik hati kepada orang lain, kepada tetangganya, kepada semua orang. Nah, diceritakan bahwasanya Nabi Ayub alaihissalam suka membagi-bagi hartanya. Nah, jadi untuk anak-anak semua gak boleh pelit terhadap temannya. Nah, jadi semisal ada temannya yang kekurangan atau nggak beli jajan atau nggak dikasih uang saku sama orang tuanya dan kalian ada uang lebih, nah, itu bisa dikasihkan kepada temannya yang membutuhkan, ataupun kalian yang membeli makanan bisa bagi-bagi sama temannya. Nah, sedekah itu sangat baik dan mendapatkan pahala pada kalian yang bersedekah. Nah, keteladanan berikutnya yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam yaitu sabar ketika miskin. Beliau yang awalnya kaya raya dan juga dermawan seketika langsung diuji coba oleh Allah Subhanahu wa taala jatuh miskin. Nah, saat kondisinya sedang kaya, ujian yang datang dihadapi dengan menjadi orang yang dermawan. Demikian pula kata Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan berupa kemiskinan terhadap Nabi Ayub alaihissalam. Ketika harta bendanya itu telah habis dan tidak ada yang tersisa, Nabi Ayub alaihissalam sangat sabar menghadapi itu semua dan sangat sabar menghadapi penyakit yang ditimpanya
penyakit yang sangat-sangat ganas tersebut. Nah, Nabi Ayub sangatlah kesabarannya sangat-sangat tinggi, dan Masya Allah bisa melewati itu semua, bisa melewati cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nah, itu untuk kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nah, oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, sebelumnya anak-anak sudah pernah mendengar enggak kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam? Belum pernah. Oke, jadi Bapak akan menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Didengarkan baik-baik dan diamati, nanti Bapak akan menjelaskannya. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam yaitu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Nabi Yakub alaihissalam itu sendiri adalah ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam dan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam ini sendiri yaitu merupakan putra urutan ke-7 dari 12 putra Nabi Yakub alaihissalam. Nah, jadi Nabi Yusuf ini mempunyai 12 saudara, dan beliau Nabi Yusuf alaihissalam yaitu anak ke-7 dari Nabi Yakub alaihissalam dan istrinya yang bernama Rahil. Nah, keistimewaan dari Nabi Yusuf alaihissalam yaitu diberi ketampanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan tubuh yang tegap sehingga bisa membuat para wanita terpesona kepadanya. Nah, kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam ini sendiri sebelum menjadi nabi, pada saat usia remajanya, beliau Nabi Yusuf alaihissalam ini sangat dijahati atau sangat diusik oleh saudaranya sendiri, kakak-kakaknya. Karena apa? Karena Nabi Yusuf alaihissalam ini sangat disayang oleh ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nah, daripada itu maka dari itu Nabi Yusuf alaihissalam dijahati oleh saudaranya sendiri, dan sampai-sampai Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke sumur yang sangat dalam, saking jahatnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, yang keistimewaannya, Nabi Yusuf alaihissalam ini diberikan ketampanan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika pernah Nabi Yusuf alaihissalam itu berjalan di dalam istana. Nah, di dalam istana tersebut ada wanita-wanita yang sedang hendak mau memasak dan masih mengirisi sayur-sayuran. Nah, pada saat Nabi Yusuf alaihissalam melewati wanita-wanita yang hendak mau masak tersebut, seketika wanita-wanita tersebut itu melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam sampai tidak sadar tangannya sendiri sampai keiris oleh pisaunya yang mau memasak tersebut. Terus keteladanan kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Keteladanan kisah Nabi Yusuf alaihissalam yaitu beliau tidak sombong dengan ketampanannya. Jadi Nabi Yusuf meskipun beliau tampan, tetapi beliau tetap tidak sombong kepada orang-orang lain akan ketampannya itu. Jadi tetap bersikap rendah hati dan dermawan. Yang kedua, menjaga hawa nafsu. Dan yang ketiga ada tidak menyimpang dendam kepada saudaranya. Nah, tadi yang Bapak jelaskan tadi,
Nabi Yusuf pernah dilempar ke dalam sumur yang sangat dalam, itu beliau Nabi Yusuf tidak menyimpan rasa dendam terhadap saudaranya tersebut. Jadi itu bisa kita teladani sifat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi jangan pernah kita mempunyai rasa dendam di dalam hati kita. Itu akan menyebabkan penyakit hati kita sendiri. Terus yang keempat, bersabar dengan ujian hidupnya. Dan yang kelima, tidak sombong dengan kelebihan yang Nabi Yusuf miliki, yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, selalu waspada dan berhati-hati dengan kemungkinan buruk. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tidak sombong dengan riwayat garis keturunannya. Nabi Yusuf alaihissalam kan garis keturunannya ayahnya sendiri juga nabi, yaitu siapa tadi? Ya betul, Nabi Yakub alaihissalam. Nah itu jadi itu anak-anak, dua kisah nabi. Yang pertama ada Nabi Ayub alaihissalam, dan yang kedua ada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi itu pemaparan dari Bapak. Kita bisa mengambil hikmah dan keteladanan dari dua nabi tersebut. Kita bisa mencontohnya sifat dari Nabi Ayub alaihissalam dengan penuh kesabaran yang dihilangkan harta bendanya oleh Allah Subhanahu wa taala, terus diberi ujian lagi dengan meninggalnya anak-anaknya, diberi ujian lagi dengan penyakit yang ganas, dan diberi ujian lagi ditinggal oleh istrinya ketika Nabi Ayub sakit. Nah, untuk Nabi Yusuf alaihissalam kita bisa mengambil hikmahnya atau keteladanannya beliau. Kita bisa mengambil beliau tidak sombong, tetap rendah hati, meskipun Nabi Yusuf dikasih ketampanan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak punya rasa dendam dalam dirinya Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau dilempar ke dalam sumur yang sangat dalam itu oleh saudara-saudaranya. Nah, jadi itu ya anak-anak, kisah dari dua nabi, Nabi Ayub dan Nabi Yusuf. Mungkin bisa anak-anak baca lagi kisah dari Nabi Ayub dan Nabi Yusuf. Nanti kalau ada pertanyaannya bisa ditanyakan kepada Bapak. Mungkin cukup sekian dari penjelasan Bapak hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa kafaratul majelis. Ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak, semoga ilmu yang Bapak berikan kepada kalian semua bisa barokah dan bermanfaat kelak. Dan Bapak mohon maaf kalau ada salah tutur kata yang Bapak sampaikan. Cukup sekian dari Bapak hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.